Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Yulia Permatasari dari kelas Perkapalan Malam A1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam. Ia adalah salah satu kitab suci yang masih asli isi ajaran lengkap dan sempurna. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menjadikan Al-Quran tempat berkonsulitas, selalu menjadikannya sebagai suluk kehidupan. Menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Apa yang dimaksud paradigma? Apa pula yang dimaksud paradigma Qur'ani? Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma untuk menghadapi berbagai persoalan? Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti dipandang, teladan, arkatif, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara temologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma semua orang? Menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris menurut Kunjo Wijoyo 2008. Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir, pengembangan eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran. Jelas akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat Islam. B. Tanyakan alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum mistis, pemikiran pembaharuan, pendidikan agama, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek dalam Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam pengetahuan benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam memberikan suatu sikap hiporektif yang dalam pandang Al-Quran termasuk sikap tidak percaya. Untuk apa sih Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran? Al-Quran menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu 1. Meluruskan akidah manusia. 2. Meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. 3. Mengarahkan manusia untuk berpribadi secara baik dan benar kepada Allah. 4. Mengajak manusia untuk mensucikan rohani. 5. Membangun rumah tangga yang sakinah dan dapat menempatkan posisinya terhormat bagi perempuan. 6. Membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. 7. Mengajak manusia agar saling menolong. 1. Menelusurkan akidah manusia. A. Menegakkan pokok-pokok tauhid. Menegakkan tiang-tiang tauhid sebagai landasan beragama sangat penting estinensinya, sebab bersikap sebaliknya yaitu syirik merupakan sikap yang sangat tercela bagi hukum Islam mengenai syirik sebagai suatu tindakan pidana jarimah yang sangat terlarang. Mengenai syirik termasuk dosa besar. Lanjut. B. Menasihkan akidah tentang kenabian. Meluruskan akidah atau dapat dikatakan membenarkan akidah ini mencakup aspek-aspek berikut. Salah satunya yaitu menjelaskan keperluan manusia terhadap kenabian dan kerasulan Allah Subhanahu wa taala. C. Meneguhkan keimanan terhadap akidah dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Al-Quran telah menetapkan beberapa gaya dalam upaya meneguhkan akidah ini. Dalam menasihkan akidah ini, 1. Menegakkan argumen-argumen akan terjadinya pembangkitan dengan menjelaskan kekuasaan Allah mengembalikan makhluk sebagai semula. Dialah yang memulai pencipta, kemudian ia mengembalikan bagaimana semula dan ia mudah untuk melakukannya. Oke, lanjut, yaitu 2. Menegakkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia.
A. Menegukkan kemuliaan manusia. Al-Quran menguatkan bahwa manusia adalah salah satu makhluk mulia Allah. Menciptakan Adam dengan kedua tangannya sendiri, ia menyiapkan rohnya kepada Adam, dan Allah menjadikan Adam sebagai khalifah dan keturunan Adam berperan sebagai pengganti Adam dalam kekhilafan. Allah berfirman, dan kami telah memuliakan keturunan Adam dan kami bawa mereka untuk menguasai daratan dan lautan, dan kami rezekikan kepada mereka yang baik-baik, dan kami melebihkan mereka atas kebanyakan sebagai yang telah kami ciptakan. B. Menetapkan hak-hak manusia. Dalam upaya menguatkan kemuliaan manusia, pada 14 abad silam, Al-Quran telah menetapkan hak-hak asasi manusia, yaitu Allah menciptakan manusia bebas berekspresi untuk berpikir dan berpendapat. Katakan, perhatikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Quran Surat Yunus. C. Menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagosis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan. Dalam sejarah peradaban Islam, adalah salah satu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dan berbagai aspek kehidupan. Ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi pertahanan dan keamanan. Para sahabat menjadikan Rasul sebagai panutan figur dan memimpin setiap perbuatan yang Rasul kerjakan, maka mereka pun melaksanakannya. Dan setiap larangan yang Rasul tinggalkan, maka mereka pun meninggalkannya. Para sahabat merupakan generasi terbaik dalam kacamata Islam. Selain masyarakat muslim menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dalam berbagai aspek kehidupan, faktor penyebab kemajuan pada zaman keemasan Islam adalah sikap umat Islam yang menciptakan dan mementingkan penguasaan iptek. Tidak mungkin kemajuan dicapai tanpa menguasai iptek. Jarang kemajuan para khalifah dan dinasti Umayyah maupun dinasti Abbasiyah. Sekitar pertengahan abad ke-10 muncul dua orang penerjemah yang sangat penting dan produktif, yaitu Yahya Ibn 974 dan Abu Ali Isa Ibnu Ishaq Ibn Zira. Penghargaan terhadap seseorang pada saat ini dilihat dari sisi keimanan dan keilmuannya. Banyak masyarakat memuliakan para ilmuwan dan ulama, oleh karena itu ulama dengan ilmu dan akhlak menjadi panutan dalam keseharian. 42 para ulama bukan hanya ditaati oleh masyarakat tetapi juga oleh para fatwa. Sifatnya mengingat karena dianggap produk hukum yang menjadikan hukum positif dan juga dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua lapisan masyarakat. Perkembangan iptek sangat pesat dengan lahirnya pusat-pusat keilmuan dan penelitian di berbagai kota-kota besar di negara Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.